situ bentuk pengumpulan tugas yang merupakan rangkaian tugas-tugas dari sesi 1 sampai sesi terakhir, dan itu nanti Bapak Ibu bisa memantau tugas-tugas apa yang nanti belum terkirim. Nanti ketika sudah tercentang, Bapak Ibu berarti sudah mengirimkan tugas. Itu Bapak Ibu untuk materi hari ini, nanti akan coba kita belajar bersama dengan Pak Haji Muhyiddin. Yang pertama, review kelas notebook. Ya. Kelas notebook itu kalau di Google itu adalah Google Class. Ya, Google Class. Itu bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola kelas. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola kelas. Bentar. Dengan menggunakan fitur kelas notebook ini. Diguyub Bu Marni. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ada sedikit Eko Gema. Saya lanjutkan ini. Ya. Jadi di fitur kelas notebook nanti ada yang namanya section, ya, ada yang namanya page, menu, kemudian ada match untuk Bapak Ibu menggunakan istilah-istilah di matematika ketika kita menggunakan pembelajaran matematika. Ada immersive reader, distribute page, action, dan contoh memberi tugas pada siswa. Nah, mengoreksi jawaban siswa, ya, kemudian kelas notebook aplikasi. Ya. Nah, materi ini yang akan kita bahas, nanti kita lanjut dengan cara-cara bagaimana nanti Bapak Ibu menginput tugas-tugasnya selama Bapak Ibu mengerjakan tugas dari mulai sesi 1, prasesi di hari pertama, MIC, kemudian hari kedua, hari ketiga, dan ini hari keempat. Harapannya Bapak Ibu setelah kegiatan ini Bapak Ibu tetap melaksanakan tugas secara mandiri. Dimungkinkan masih kita mengadakan kegiatan webinar kalau diperlukan, Bapak Ibu nanti bisa berbagi sharing bersama-sama. Ya. Kalau tadi dibuat kelompok itu hanya salah satu teknik untuk Bapak Ibu mengumpulkan teman-teman untuk mengadakan praktek webinar. Jadi praktek yang nanti Bapak Ibu tagihannya ketika webinar, ya, yaitu Bapak Ibu harus bisa merekam dan mendownload attendance list. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat schedule meeting, sudah bisa membagikan link, sudah bisa mengadakan kegiatan webinar, sudah bisa merekam, sudah bisa mendownload attendance list, artinya Bapak Ibu nanti sudah siap bekerja sama dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di wilayah panjenengan untuk berbagi menggunakan aplikasi Team. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk pengantar awal nanti kita bisa banyak diskusi pada sesi terakhir ini. Materinya selesai, kita diskusi tanya jawab. Jangan malu-malu kalau bertanya, ya. Kalau malu-malu nanti tetap kita pandu dengan Pak Haji. Mudah-mudahan nanti panjenengan semua tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk
mengikuti kegiatan dan mengerjakan latihan soal-soal ini. Itu Pak Haji mungkin sekilas dari saya. Untuk pengantar, untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Haji. Monggo. Ya, terima kasih Pak Sumarjo atas waktunya, dan Bapak Ibu, ini mari kita belajar bersama ya. Kita di sini semua belajar, saya bukan sebagai guru, Pak Sumarjo juga bukan, kita masih belajar di sini. Kita saling mengisi, saling berkomentar, saling bertanya, silahkan. Saya hanya nanti menyampaikan yang harus saya sampaikan, dan nanti misalnya ada hal yang kurang dipahami atau kurang jelas, bisa tanya di sesi tanya jawab ya. Akan saya jelaskan semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya. Tentu saya juga masih kurang, nanti juga saya tetap kalau ada yang saya mungkin lupa seperti kemarin untuk poin pilihan ganda itu saya kebetulan lupa, akhirnya saya minta tolong Pak Sumarjo juga. Baik, terima kasih. Kita langsung saja akan saya sharekan dulu. Sebentar, Pak Haji, bentar Pak Haji, lupa tadi. Gimana? Oh ya, kita monggo. foto bersama dulu Pak Haji, mumpung masih seger-seger. Silakan Bapak Ibu, tak matikan share screen-nya, silakan kameranya diaktifkan semua. Mudah-mudahan bisa nampak di sini semua. Silakan diaktifkan semua. Kamera ya. Kameranya bukan mikrofonnya, kameranya. Sampun Bapak. Yang lain monggo. Monggo silakan yang lain, baru beberapa.
Haji untuk tampilan di layar maksimal berapa Pak Haji? Maksimal 30. Apa ada di layar? Pak Haji muncul di situ, sudah muncul. Punya saya muncul, tapi yang lain belum. Ya, kita coba nanti semuanya screenshot semua bareng-bareng dengan cara menekan tombol simbol Windows di bawah yang ada kotak 4 dengan PRT screen ya, di atas kanan nomor 3. Kita tekan bareng-bareng. Kalau yang pakai HP langsung screenshot saja. Kita bareng-bareng. Saya hitung. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Pak, aku belum pinter. Ya. 1, 2, 3. Pak, aku belum pinter. Belum pinter? Belum Ya, pinter. nanti minta temennya yang pinter. Oh, Oke, enggak, Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu menyiapkan satu foto yang unik, foto yang unik ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, ya. Nanti kita siapkan satu folder untuk Bapak Ibu mengirimkan foto ini untuk nanti diminta oleh Microsoft akan dipublikasikan ke tingkat nasional sebagai promosi kegiatan Bapak Ibu semua. Oke, nanti disiapkan saja foto yang unik yang jenengan alami ketika mengikuti kegiatan ini. Perjuangannya seperti apa nanti dikirimkan ke satu folder, nanti kita teruskan ke Microsoft. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu mendapatkan benar-benar bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua benar-benar menjadi perintis, menjadi motivator dari lingkungan kita untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Itu Pak Haji, monggo dilanjut untuk menampilkan kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Akan saya share dulu. Baru proses, tunggu. Ya. Tes. Oh, ya. Masih, Pak Haji, masih. Iya, terima kasih. Masih, Pak. Iya. Screenshotnya dikirimin nggak, Pak? Ini baru proses. Siap. Sudah belum, Bu? Bapak Ibu? Sudah masuk. Sudah, terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau kita akan belajar bersama tentang yang pertama adalah kelas notebook ya. Kelas notebook di sini kita tinggal yang ada di tim ini aja, Bapak Ibu. Ini kan ada fiturnya di tim Microsoft Team ini. Di sini ada aktivitas, obrolan. Tidak keluar, Pak. Layarnya tidak keluar. Oh, belum. Belum. Sebentar.
enam tujuh. Urutannya ini sesuai dengan langkah-langkah panjenengan. Langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Nama kelas Anda. Misalnya kepala sekolah ingin membuat kelas dengan guru-guru saya. Ya. Kita beri nama, misalnya saya ingin berkolaborasi untuk menyusun. Suaranya nggak enak, Pak. Iya, ini ada yang 2 perangkat sehingga menggunakan. Tolong yang lain di mute Bapak Ibu, yang lain bisa di mute. Oke, yang lain bisa di mute. Oke ya, sudah. Misalnya bergema. Ya, misalnya contoh, ya, masih ada yang ini. Tolong Bapak Ibu yang perangkatnya 2, satunya dimatikan. Yang perangkatnya 2, satunya dimatikan. Biar enggak feedback. Oke? Bu Nur Hayati, tolong di mute, Bu. Di mute, Bu. Oke. Ya. Oke. Kita beri nama kelas misalnya nek Bapak Ibu guru nanti sesuai dengan tema atau mata pelajaran. Nek saya kepala sekolah coba saya ingin membuat kelas orang nah, perangkat pembelajaran dengan guru-guru. Saya ingin mendapatkan tagihan dengan guru-guru saya tentang perangkat pembelajaran. Ya, kita klik berikutnya. Nah, sini ada apa fitur-fitur yang sudah disiapkan dalam aduh siapa ini yang masih belum di mute siapa Pak Haji, bisa di mute Pak barangkali. Sementara saya dulu apa? Iya. Oke, sudah. Ya. Masih terdengar Bapak Ibu? Masih. Ya, oke, di mute lagi setelah jawab. Ruang kolaborasi ya, ada bagian namanya ruang kolaborasi, itu siswa dan guru dapat bekerja sama di ruang kolaborasi. Ya. Oke ya Ibu, dimatikan dulu. Ruang kolaborasi ya, guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit. Hilang suaranya Pak Marjo nggak masuk nih. Suaranya Pak Marjo hilang. Suaranya nggak masuk Pak. Mute, termute. Oke. Sudah terdengar? Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak Marjo. Ya, saya ulangi. Ya, termute tadi. Yang pertama ruang kolaborasi. Di situ nanti ketika Bapak Ibu membuat buku catatan kelas, itu ada namanya ruang kolaborasi. Ya. Ruang kolaborasi itu di situ nanti guru dan siswa dapat bekerja sama. Artinya ada satu pekerjaan dapat dikerjakan antara guru dan siswa. Ya. Misalnya guru nge-share PPT, misalnya kayak saya kemarin nge-share PPT, kerjakan bareng-bareng di situ bisa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian fitur yang kedua di kelas buku catatan kelas ada pustaka konten. Pustaka konten itu terbitan materi kursus untuk siswa. Jadi di pustaka konten itu guru dapat mengedit konten, dapat memberikan pengumuman, memberikan jadwal-jadwal. Siswa hanya dapat menampilkan konten. Siswa hanya melihat, ya. Siswa hanya melihat. Berbeda dengan ruang kolaborasi, siswa bisa mengedit, bisa menambah, bisa mengurangi. Kalau di pustaka konten yang bisa hanya guru.
Ya, yang bisa hanya guru. Misalnya guru memberikan materi atau pengumuman di situ, ya, siswa hanya bisa melihat. Kemudian buku catatan siswa, ruang pribadi untuk setiap siswa. Guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit kontennya sendiri dan tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain. Artinya di buku catatan siswa ini masing-masing siswa sudah punya folder sendiri-sendiri. Ketika panjenengan sebagai guru bisa melihat seluruh siswa, tetapi ketika panjenengan sebagai siswa ya hanya bisa melihat punyanya sendiri. Nah di situ di buku catatan kelas itu tinggal nanti jenis-jenis pekerjaannya apa saja nanti bisa diatur. Oke, kita lanjut tahap yang ketiga, tambahkan guru dan siswa. Kita klik berikutnya. Nah, opsional, beri guru lain izin untuk menggunakan buku catatan kelas ini. Ketik atau tempel nama guru Anda dipisahkan oleh titik koma untuk menambahkan mereka ke catatan kelas. Kita menambahkan guru. Ya, misalnya nanti panjenengan mungkin menambahkan saya dengan Pak Muhyiddin, tempatnya di urutan ketiga. Misalnya saya tambahkan Pak Haji Muhyiddin. Tinggal diketik nanti akan muncul yang mana nih, banyak sekali Muhyiddin KS kayaknya nih. Ya, misalnya nih. Ini tambahkan guru. Opsional, boleh ditambah, boleh tidak, ya. Kemudian berikutnya, tambahkan nama siswa. Ya, nama siswa. Ya, misalnya di sini saya ingin menambahkan Bu Kristanti. Mana ini? Oh, munculnya banyak sekali. Ya, kita ambil satu wes, enggak tahu ini. Kemudian siswa yang lain. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ingin membuat kelas, membuat buku catatan kelas, siswa-siswa panjenengan atau guru-guru panjenengan harus memang sudah memiliki akun. Kalau belum memiliki akun Office 365 ya tidak bisa gabung. Ya. Jadi akunnya juga harus akun yang sama. Misalnya Jateng Pintar ya harus Jateng Pintar semua. Misalnya akun SD biasanya kalau mohon maaf, akun SD itu di belakangnya ada SD-nya. Misalnya saya itu di sekolah sudah punya akun Office 365 itu nama guru terus SD Karanglo 2 @sdhed. Jadi di belakangnya nanti muncul SDN Karanglo 2 ya. Jadi nama guru misalnya apa? Angga ya @sd Karanglo 2.sdhed itu nama akun ya. Jadi harus memang ketika panjenengan nanti praktek membuat nanti teman-teman kita sendiri yang kita masukkan. Kemudian kita lanjut untuk tahapan berikutnya di nomor 5, desain ruang pribadi. Ya, kita klik lanjut. Nah ini adalah bagian-bagian yang akan Bapak Ibu berikan sesuai dengan judul buku catatan panjenengan. Misalnya tadi saya membuat buku catatan judulnya perangkat pembelajaran. Di sini apa saja yang ada di perangkat pembelajaran ini bisa dihapus. Nah ini kalau untuk siswa-siswa kita ada PR, ada kuis, ada catatan, ada handout. Misalnya saya membuat atau bisa diedit langsung. Ya Bapak Ibu bisa diedit langsung. Misalnya RPP, ya, saya ingin Bapak Ibu guru mengumpulkan RPP. Kemudian apa? Romes. Ya. Kita tambahkan di sini bisa ditambahkan
penilaian. Misalnya, ya, kita tambahkan di sini, misalnya penilaian promes, apalagi Bapak Ibu, ya. Atau ini silabus, dan seterusnya, tergantung kebutuhan. Media bisa, ya, penilaian. Misalnya Bapak Ibu ingin sebagai kepala sekolah ingin mensupervisi gurunya, ini RPP-nya suruh kirim dulu di sini nanti. Kita sudah punya bagian-bagian, ya, nanti bisa ditambahkan misalnya media atau tentang KTSP, KTSP itu bisa banyak bagiannya, tentang kegiatan ekstrakurikuler bisa, ya. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya yang keenam, ya. Nah, ini previewnya, ya. Previewnya seperti ini. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ini perangkat judulnya, selamat datang, ini ruang kolaborasi, pustaka konten, Agustina Kristanti, ini muridnya tadi, ya, murid tadi, ya. Di sini ada RPP, promes, penilaian, silabus, ya, silabus, ya. Kalau sudah oke, kita lanjut buat, kalau belum kita back lagi, nggak masalah, kita back, mau ditambahkan apa, ya. Kemudian kita, kalau sudah oke, kita buat, ya, kita buat. Nunggu proses. Penyelesaian proses ini dapat memakan waktu hingga beberapa menit, mudah-mudahan tidak lama, ya, untuk menyiapkan ini. Biasanya cepat. Nah, itu Bapak Ibu untuk urut-urutan membuat buku catatan kelas atau kelas notebook. Ini ruang panjenengan untuk kolaborasi dengan teman-teman, dengan guru-guru, dengan murid-murid. Ya, kalau di SD itu, karena saya di SD, paling yang memungkinkan kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Ya. Kalau yang di kelas 1, 2, 3, itu memang untuk membuat kegiatan ini belum terlalu menguasai. Paling kita hanya memanfaatkan fitur-fiturnya saja dengan menggunakan Sway, dengan menggunakan Office online, dengan menggunakan form, ya, untuk siswa-siswa kita belajar secara online dari rumah. Lama kok nih, ya. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu. Nah, setelah selesai kita buat, kelas yang kita buat selesai, Bapak Ibu, untuk membuka kelasnya tadi, misalnya ini sudah selesai, untuk membuka kelas, ya, kita tidak lagi dari kelas notebook di sini. Tapi dari mana? Dari ini OneNote. Nah, untuk membuka kelasnya dari OneNote. Kita buka coba, karena masih proses muncul tidak nih. Nah, ini munculnya bukan yang kelas saya buat karena tadi belum ini, ya, masih proses. Kalau misalnya sudah selesai, nanti akan muncul di sini, oke, perangkat pembelajaran, ya, perangkat pembelajaran. Oke. Mungkin itu gambarannya untuk kelas notebook, Bapak Ibu, ya, untuk kelas notebook, ya, nanti bisa dicoba, ini tidak susah, ya, tidak susah. Wah, sayang ini belum. Oke, ya.
Punya saya sudah selesai. Ini diunduh add in notebook. Kalau sudah selesai, nanti tinggal kita buka dulu di sini, Bu. Tidak diunduh, Bu. Ya, tidak usah diunduh. Ya, ini masih muter. Kita coba kita refresh. Itu Bapak Ibu gambaran untuk membuat kelas, ya, membuat kelas. Ya. Saya kira tidak susah. Nah, membukanya di OneNote, ya, membuka kelasnya di OneNote. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ketika sudah membuka kelas, membukanya di OneNote, ya. Oh, ini ngulangi lagi, ya. Oke. Berarti untuk pembuatan kelas caranya seperti itu, urut-urutannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu masuk di kelas kita yang sudah saya buat? Nah, ini yang penting, ya. Masuk di kelas kita seperti yang kita buat untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, mengerjakan tugas-tugasnya. Kita mulai dari tim, karena Bapak Ibu itu saya buatkan kelas di dalam tim. Jadi memulainya dari tim. Kalau dari sini kan langsung, ya. Kalau langsung berarti Bapak Ibu tidak melalui tim. Kita mulai dari tim, kita buka. Nanti ditanyakan, dicatat kalau masih bingung. Yang susah, ya, yang susah bagian penugasan apa? Nanti saya berikan satu contoh apa saja yang harus dikirimkan dalam penugasan itu, ya. Nanti dicatat Bapak Ibu, sing bingung, ya, sing bingung, sing urung pati paham, nanti monggo didiskusikan bersama-sama. Kita sinau bareng. Saya juga akeh lupane, Pak Muhyiddin juga, karena kita memang juga masih belajar, bukan narasumber, ya. Kebetulan saya tahu lebih dulu. Saya sering diajak instansinya Bu Feti Mahrayuni itu untuk bergabung, ya, dalam kegiatan-kegiatan semacam ini dari 2 tahun yang lalu, diajak oleh teman-teman dari PTP untuk dari mulai merancang diklat, membuat modul, kemudian action, ya. Alhamdulillah saya dilibatkan dan jadi banyak belajar dari para ahlinya dari Microsoft, dari Pustekom, sehingga saya mendapatkan keuntungan tahu lebih dulu. Kita buka kelas kita, ini sudah banyak sekali kelas yang Bapak Ibu buat, ya. Sudah bisa buat kelas semua. Kita buka kelas kita dari TOT Jateng Pintar, Bapak Ibu. TOT Jateng Pintar. Kita buka dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat tim, kelas tim, Bapak Ibu persani, ya, di fitur umum itu ada postingan, ada file, ada buku catatan kelas, ada tugas, ada nilai. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Setelah kita membuka kelas kita, bukan kelas yang Bapak Ibu buat, tapi kelas yang diberikan dari trainer, ya. Yang kelas yang diberikan dari trainer, ya. Judul kelasnya TOT Jateng Pintar kelas B 2020, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu nanti ketika akan mengirimkan penugasan, itu mulainya dari sini, dari kelas ini. Jangan kelasnya sendiri, nanti tidak ada namanya panjenengan, ya. Di sini ada umum, ada postingan, ada file, ada buku catatan kelas, ada tugas, ada nilai, ya. Bapak Ibu sudah saya buatkan buku catatan kelas yang namanya belum ada, artinya belum dimasukkan ke tim, nanti japri, okay? Yang namanya belum ada. Tadi siang itu saya masih memasukkan satu anggota belum masuk kelas, tapi di kelas A, ya, pengawas dari Wonogiri, Pak Paiman,
ya. Itu masih kebingungan, ternyata saya cek belum masuk di kelas A, saya masukkan, ya. Padahal sudah mau terakhir. Yang belum ada, nanti kita buka dulu, Bapak Ibu, di buku catatan kelas, diingat-ingat di sini ya. Di umum, buku catatan kelas kita klik, nunggu sebentar, prosesnya muternya agak lama. Nggak muncul ini, nggak mau muncul. Oke, kita ulang lagi, harus muncul, nggak muncul. Nah, ini sudah muncul, Bapak. Kadang-kadang kalau sinyalnya tidak mendukung seperti Pak Haji, ya, ini ada kendala munculnya lama karena ini kelas di dalam tim, sehingga fiturnya agak numpuk-numpuk. Untuk membuka satu bagian per bagian itu memerlukan akses yang agak lama. Nah, setelah dibuka buku catatan kelas, Bapak Ibu, ya, di sini ada selamat datang di buku catatan kelas. Oke, nama saya mana kok nggak ada? Membukanya dari sini, Bapak Ibu. Ingat-ingat, ini ada tanda panah, ya, ada tanda lebih besar. Kalau panah atau nggak ada ujung, hanya ujung tok ini. Open Navigation Panel, ada tanda Open Navigation Panel, ya. Ada tanda lebih besar kalau di ya. Ingat-ingat kalau buka buku catatan kelas, kemudian harus melihat tanda ini, ya. Ya, ada selamat datang di buku catatan kelas, melihat tanda ini. Kita klik ini, Bapak Ibu. Nah, kita klik ini. Ini sama saja dengan buku catatan kelas yang saya buat tadi, tetapi ini di dalam tim, ya, di dalam tim. Nah, ini ada guru saja, gurunya bisa menampilkan, ya, misalnya kita klik, ya, hanya guru di sini, pustaka konten itu Ibu bisa menyampaikan pengumuman. Di sini saya buat 3 bagian, ada menggunakan pustaka konten, ada pengumuman, ada panduan TOT. Ya. Bapak Ibu, ketika mau melihat nanti rekapan kumpulan tugas, bisa dilihat di pengumuman ini, Bapak Ibu. Kita klik pengumuman. Di sini ada hasil koreksi tugas. Nanti kalau sudah mulai saya koreksi. Nah, di sini ada daftar nama panjenengan plus tugas-tugasnya. Bapak Ibu bisa melihat di sini kalau mau mengumpulkan tugas yang belum ada apa. Ya, yang belum ada apa. Bisa dikumpulkan di sini. Misalnya daftar hadir webinar ini nanti kami yang ngisi karena dari hasil webinarnya panjenengan, attendance listnya panjenengan dari sesi prasesi sampai sesi terakhir. Sesuai, ya, nanti dikirim di penugasannya berupa linknya saja. Form, ya, dikirim linknya saja. Kelas tim, ya, kelas tim di screenshot. Ketika Bapak Ibu membuka kelasnya panjenengan, screenshot, ya. Kalau di laptop pakai cara tadi, jadi gambar Windows di bawah nomor 3 paling bawah dari kiri ditekan, kemudian paling atas nomor 3 dari kanan ditekan. Nanti akan screenshot berupa gambar berbentuk JPEG. Ya. Kemudian link webinar, berarti link yang panjenengan jadwalkan, ya, linknya nanti di copy pastekan di penugasan. Rekaman webinar videonya, Bapak Ibu nanti saya tunjukkan rekaman ketika webinar itu dilihatnya di mana. Bapak Ibu ketika habis merekam, melihat videonya, kalau belum ketemu, di situ bisa dilihat di stream.
bagian dari fitur Office 365 itu ada namanya stream. Ya, stream itu untuk menyimpan video-video panjenengan dari hasil kegiatan webinar. Ya, kegiatan webinar. Ya. Kemudian download attendance. Attendance itu di-download biasanya bentuknya Excel. Ya. Excel bisa Bapak Ibu konversikan ke PDF, bisa Bapak Ibu masukkan attendance list-nya, filenya ke OneDrive, baru di-share link-nya di penugasan, boleh. Link-nya saja, ya, dibagikan ke penugasan. Ya, atau Bapak Ibu nanti konversikan ke dalam bentuk PDF. Ya, biar terlihat. Office Online, tugasnya apa? Office Online, Bapak Ibu silahkan membuat PPT, presentasi PowerPoint, ya, PPT tentang materi pelajaran, ya, salah satu materi pelajaran, kemudian Bapak Ibu kirimkan linknya di penugasan. PPT yang Bapak Ibu buat jangan menggunakan PPT yang offline. Jadi menggunakannya PPT dari Office 365 online langsung dibuat di situ. Nih, misalnya mau membuat tayangan media pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kombinasikan, bisa ditambah gambar, bisa ditambah video, ya. Buat PPT sebagus-bagusnya. Ya, itu untuk Office Online. Kemudian tugas MIC, ya, ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu screenshot, ya, screenshot profil MIC panjenengan, di screenshot dalam bentuk JPEG, nanti dikirimkan ke penugasan. Yang kedua, transkrip MIC yang sudah di-download kemarin setelah 13 kursus dilaksanakan, transkripnya di-download dalam bentuk PDF, kirimkan ke penugasan. Ya. Itu tugas-tugas Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, ya. Ketika nanti ini tercentang semua, artinya Bapak Ibu ada kemungkinan untuk lulus. Ada kemungkinan untuk lulus. Karena apa? Nanti kita kirim diverifikasi di sana juga, di master trainernya, memenuhi syarat atau tidak. Tetapi ketika ini salah satu ada yang tidak tercentang, ya kemungkinan tidak lulus. Oke? Salah satu tidak tercentang. Jadi nanti sehabis ini kita kerja bareng-bareng secara mandiri dan kolaborasi untuk menuntaskan ini. Ya, menuntaskan ini. Ya. Nah, bagaimana mengirimkan penugasan, Bapak Ibu? Nah, ini kita mulai dari sini. Nah, di bawah ini, ya, di bawah ruang kolaborasi, ini sudah ada daftar nama-nama panjenengan. Ya, daftar nama-nama panjenengan, ya, yang nanti ada nama SD ini, ya, nggak tahu ada orangnya tidak ini, SDN Soko 1, ya. Nanti kalau yang yang punya SD ini nanti harus japri untuk mendapatkan sertifikat, nggak mungkin nama SD karena harus namanya nama orang, ya. Di sini sudah ada semua, ya. Kalau yang belum ada, berarti ketika membuka buku catatan kelas, namanya panjenengan, otomatis panjenengan tidak bisa membuka buku catatan kelas, tidak ada. Oke, nanti japri ke Pak Haji atau ke saya. Oke, ini ada dari atas, ini ya dari Pak Abdul Syukur dan Bu Avista, Pak Agus Wijayanto, dan sampai terakhir ini ada Pak Ibu Silmawati. Nah, bagaimana mengirimkan tugas, Bapak Ibu? Ya, misalnya kita contohkan satu, ya, kita contohkan satu. Ini Pak Abdul Syukur misalnya, ya.
Ini guru hebat dari Brebes juga ini, Pak Abdul Syukur. Nah, ketika diklik, penjelasan klik, ya, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis penugasan, tapi di sini kan ada 10. Artinya ada yang nanti harus dicabang lagi, ya. Ada yang harus dicabang lagi atau membuat halaman baru di sini, atau membuat bagian baru juga boleh. Misalnya di kelas tim itu membuat kelas tim, nanti di sini ada linknya, ada screenshotnya, ada attendance list-nya, artinya kan dibagi lagi. Bisa dibuat di sini, menambahkan, bisa dibuat sini. Kalau saya cenderungnya ditambahkan di halaman. Misalnya kita buat kelas tim, membuat kelas, ini ada link webinarnya, masukkan di sini. Ada attendance list-nya, attendance list-nya, masukkan ke sini. Ya. Kemudian ada rekaman videonya, masukkan ke sini. Ya. Kita praktekkan, coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana kita mengirimkan. Ya. Misalnya di sini belum ada Bapak Ibu masih kosong, tak contohkan yang masih kosong siapa ini? Bu Avista sudah isi belum ini? Bu Avista, tak tutup dulu, punyanya Pak Syukur, membuat kelas. Nah, Bu Avista ini dari Ambon Maluku ini, teman perjuangan saya ketika di Australia, belajar di Australia, ya, guru hebat, masih muda, potensial. Nah ini masih kosong membuat kelas tim, ya. Bu Avista belum mengirimkan tugas, ya. Di kelas tim ini kan di sini baru ada satu bagian, ya. Saya tidak mungkin membuatkan ini satu persatu, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu membuat sendiri, ya. Halamannya membuat kelas tim kan ada 3 tugas, ya. Ada 3 tugas, ya. Yang seperti tadi, ya. Yang pertama screenshot kelas timnya, yang kedua link webinarnya, yang ketiga attendance list-nya, kemudian ada 4 ya. Yang keempat adalah rekaman videonya. Kita coba lihat dulu di pengumuman di hasil koreksi tugas. Ya. Kelas tim, link webinar, rekaman, download attendance. Berarti ada 4 Bapak Ibu. Di kelas tim nanti, kelas tim ini screenshotnya. Ya. Kita coba menambahkan halaman di sini. Ya, menambahkan halaman di sini di Bu Avista, ya, membuat kelas. Kita tambahkan yang pertama tadi screenshot. Saya bahasa Inggrisnya tidak ini Bapak Ibu. Barangkali salah, jangan ditertawakan, ya. Screenshot kelas tim. Saya ketinggalan, itu bisanya muncul dari mana, Pak? Muncul apa, Bu? Ya. Ya nanti kita ulang ini dilanjut, ya. Oke, Bu, kita punya satu hal. Double O, Bapak. Oh, yang mana Bu ini, Bu? Yang ini. Ini. Ya. Double O gini. Ya. Screenshot kelas, ya. Artinya apa, Bapak membuka kelas tim di screenshot. Oh, ini sudah ada kelasnya kayak gitu toh. Oke. Kemudian karena ada tugas selanjutnya di membuat kelas, ini masih membuat kelasnya, membuat kelas. Tugas selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita tambahkan halaman di sini. Ya. Yaitu link webinar. Kan ada linknya yang Bapak Ibu share. Oke. Bapak Ibu share, ya.
Nanti cara ngirimnya kita pandu juga, cara ngirimnya. Masih ada lagi, kita tambahkan halaman di sini, kita klik, kita tulis di sini rekaman webinar. Oke, satu lagi kita tambahkan halaman di sini, ya. Kita tulis attendance. Salah diingatkan lagi, kalau itu barangkali salah. Bahasa Inggrisnya orang bisa medok kayak berpesan, ya. Attendance. Nah, ini ada 4, Bapak Ibu. Di penugasan membuat kelas ada 4, ya. Ada 4 halaman. Di bagian penugasan membuat kelas ada 4 halaman, ya. Yang pertama screenshot. Bagaimana mengirimnya? Misalnya Bapak Ibu sudah punya gambar screenshotnya, ya. Kita klikkan di bawah judul, jangan di sini Bapak Ibu, di sini, terus kita klik di sini, ya, atau di enter boleh, ya. Di enter atau diklik di bawahnya. Di sini sudah kedip-kedip di sini, ya. Cara ngirimnya bagaimana? Kalau bentuknya gambar, ya, atau bentuknya file berbeda, ya. Kalau bentuknya file, screenshot kan bentuknya gambar. Kita klik gambar. Kita klik gambar. Oh, bukan gambar di sini. Kita klik sisipkan, ya. Sisipkan di sini. Kalau bentuknya file, ini milihnya di sini. Ya, bisa sisipkan sebagai lampiran, sisipkan cetakan. Kalau sebagai lampiran berarti ada lampirannya, ya. Sisipkan cetakan file berarti bentuknya PDF. Kalau mau mengirimkan gambar, yang diklik gambar, nggih, ya, gambar. Jadi ada 2 pilihan, nggih. Misalnya screenshot itu bentuknya gambar, kita klik gambar, ya. Kita ambil dari mana? Dari file atau dari kamera atau dari online. Kalau yang sudah kita screenshot di file, kita klik file, kita choose file. Oke, kita choose file. Kita akan diarahkan ke file mana? Misalnya saya lihat di Jateng Pintar. Nah, ini misalnya ada, nggak tahu ini gambar apa ya, saya ambil situ untuk contohnya, nanti di delete lagi. Misalnya kita ambil gambar ini, salah satu ini, EMG, kita open, kemudian ini kita sisipkan. Oke, ini mengirimkan screenshot kelas panjenengan. Ya, saya pelan-pelan, kalau kecepatan bilang Bapak Ibu, ya. Screenshot, muter, masih muter, ya. Ini gambar, gambar screenshot. Itu tugas di kelas 1, ya, membuat kelas tugas 1. Nanti saya ngeceknya juga satu-satu. Oh, ini sudah ada, berarti saya centang, ya. Lama ini. Ya, kemudian, ya, tugas link webinar. Kita klik, ya. Sama, kita enter di sini. Yang dikirimkan di sini, ya, linknya Bapak Ibu, linknya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya link webinar, itu biasanya dikirimkan di WA, nah, di grup atau WA, nggih. Ya, linknya saja, saya coba buka salah satu link yang ada. Ini hanya contoh, ya, hanya contoh. Yang dikirimkan linknya saja, berarti Bapak Ibu nanti bisa nggak mau masuk, atau saya cari link di tim,
misalnya ada link sebentar dari di atau di sini coba di link coba. Nah di sini ada link. Nah kita kalau bisa dipendekkan seperti ini Bapak Ibu, dipendekkan menggunakan bit.ly, boleh gg.gg. Nanti yang sudah pintar share screen ya, dengan teman-teman berbagi cara memendekkan link ya. Kita copy link addressnya ya, kita copy, kita menuju ke sini lagi ya. Mana tadi kembalinya ya. Saya masih terlihat Bapak Ibu. Terlihat, kita mulai dari kita buka lagi. Kita ngambil link tok tadi Bapak Ibu. Kita ngambil link. Kita masuk di buku catatan lagi. Oke, masuk buku catatan. Ternyata buku catatan hilang dicari. Nah ini link webinar nih, kita kopikan di sini, kita paste, tempel, Ctrl V. Ini Bapak Ibu, misalnya contohnya seperti ini. Linknya buku yang di mute dulu. Ambil dulu semua. Iya, di mute dulu Bu. Ya, ini untuk link ya Bapak Ibu. Kemudian rekaman webinar ya. Ini kita bisa ambil langsung dari stream ya, dari stream. Kita coba membuka stream ya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bu Silma dari mana Bu? Dari Bengkulu, Pak. Halo. Halo. Dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu ya, jauh. Iya, Bengkulu ya. Jauh ya Bu ya. Ya, Iya, Bu Pak. Silma, ini kita sudah masuk di. Halo Pak Marjo, izin bertanya. Bentar Pak, tak menjelaskan ini dulu. Oke. Suaranya Ya. kecil banget. Oke ya, bentar nanti. Oke. Dari buku catatan kelas, biar langsung pas ini ya. Ini berarti langsung masuk ya. Dibuka buku catatan kelas, Bapak Ibu, di sini nggak muncul yang tanda panah pertama ya. Bentar.
Ya, ini ada tanda ini Bu Ruri, ya. Ada tanda ini, tanda ini tanda ini diklik. Ada tanda panah kecil atau tanda open navigation panel, ya. Diklik saja. Nanti akan muncul namanya panjenengan, ya, nama panjenengan. Sudah bisa. Akan muncul nama. Ini laptop saya lagi. Ulangi. Laptop lagi. Dari buku catatan kelas kita buka. Ya, betul. Catatan kelas buka. Buku catatan kelas. Kita buka buku catatan kelas di umum buka buku catatan kelas, ya. Nanti akan muncul tanda ntar lagi proses. Ini kayaknya kalau dibolak-balik kesel laptop. Nah, ini ada tanda ini. Kalau saya sudah muncul ini karena tadi sudah bukanya. Ada tanda muncul ini yang perlu diingat, Bapak Ibu. Open navigation panel, ya. Ini yang dibuka, diklik sehingga memunculkan namanya panjenengan, ya. Setelah muncul, tadi ada bagian-bagian yang harus panjenengan isi dengan penugasan, ya. Harus panjenengan isi dengan penugasan, antara lain, ya, bahan ajar berupa PPT, ya, PPT online, dan digital storytelling berupa SWE, ya, kurikulum vitae, ya. Kemudian membuat berupa form PPDB, membuat kelas ada ya, paling banyak ini kelas, ya, terus link webinar, rekaman webinar, kemudian attendance list atau partisipan, membuat list, dan siswa atau ulangan resip screenshot kembali bednya itu sertifikat itu misalnya ada 2-3 halaman, ya, 2-3 halaman, masukkan saja satu file, ya, jangan di screenshot, ya, yang di screenshot foto profilnya. Ini untuk penugasannya, ya, jadi sudah 2 kali ini. Itu barangkali ada yang lain, monggo. Terima kasih Pak Marjo. Oke. Bisa. Pak Marjo. Halo Pak Haji. Halo Pak Haji. Halo Pak Marjo. Halo, iya Bu. Sinten Bu? Mohon maaf. Tadi kan memasukkan, sekarang kalau menghapus bagaimana Pak? Tadi kan memasukkan tugas, tapi halamannya belum diberi, akhirnya kan bertumpuk-tumpuk, menghapusnya bagaimana? Oh, gini. Oke. Ini Bu siapa ya? Sumarni. Sumarni. Ya. Bapak Ibu menghapus halaman atau menghapus tugas? Tugasnya. Misalnya gini, menghapus uploadan nggih. Gini. Oke, misalnya di Contohnya saya transkrip dan screenshot jadi satu. Halamannya jadi satu transkrip gitu. Misalnya ini membuat kelas nih,
membuat kelas ada 4 ya. Tugasnya numpuk. Kalau mau delete, mau hapus tugas ya, tinggal kita klik saja, klik sini, kita tekan delete. Kita tekan delete. Nah, ini sudah hilang. Oke. Belum kelihatan. Oh, belum di share screen ya? Bentar. Iya. Oh iya, belum. Barangkali ada orang ngantor barang. Lupa lagi Pak Arsen. Sudah muncul? Belum. Ya. Sudah? Pak, iya. Oke ya. Saya ulangi ya. Ketika Bapak Ibu salah memasukkan screenshot misalnya, screenshot di sini sudah ada. Mau menghapus, tinggal ini diklik saja gambarnya, diklik, tekan di laptop tulisan delete, nanti hilang, gitu, Itu kalau mau menghapus kiriman, kalau mau menghapus halaman bagaimana? Bisa, ya. Halamannya di sini misalnya mau dikurangi kok numpuk-numpuk, ya. Di sini numpuk-numpuk, ya. Mau dihapus, menghapus halaman, ya. Di sini Bapak Ibu bisa ketika menghapus halaman, ya, tinggal diklik di sini di halaman screenshot. Mau tadi sudah ada misalnya kebanyakan begini ya, kebanyakan ini ada halaman tak berjudul, ya. Mau dikurangi kurangi biar tidak mengganggu, tinggal diklik di sini, Bapak Ibu klik kanan, diklik kanan pakai mouse, hapus halaman, nanti terhapus, ya. Misalnya kebanyakan ini halamannya kok banyak sekali, pencet-pencet latihan, ada halaman tak berjudul di sini, ya, beneran ganggu. Kita klik saja, klik kanan, hapus. Klik kanan, hapus. Klik kanan, hapus. Oke, ya. Ini kalau merubah Bu Marni, ya, merubah, menghapus. Oke. Sudah bagaimana? Sudah ada gambaran? Oke, saya coba dulu. Oke, dicoba sambil praktek. Bapak. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak Arsen, tanya apa? Monggo Pak Arsen dulu. Monggo. Mas Arsen coba, monggo. Halo, Mas Arsen. Hilang malah. Siapa lagi? Bu Reka Rahmalis Briana. Silakan Bu Reka. Bu Reka silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, saya kan itu yang redeem kodenya itu saya 3 kali itu nggak bisa semua, kan harus masukkan redeem kode untuk download sertifikatnya itu, transkripnya. Nah, sampai hari ini saya nggak bisa masuk ke redeem kodenya, itu bagaimana? Oh gitu. Hari ini tadi sudah di-share redeem code belum ya Bapak Ibu? Belum, Belum Pak. Ini coba saya share di grup redeem code-nya, nanti dicoba, ya, mudah-mudahan berhasil semuanya. Saya share di grup redeem code hari ini, nanti bisa dicoba, ya. Oke. Kemarin 3-3-nya saya coba nggak bisa semua. Ini coba Bu, barangkali bisa Bu. Ya. Oke. Tetapi misalnya sampai hari ini tidak bisa, abaikan saja Bu, abaikan saja. Artinya apa? Redeem code itu hanya tambahan ketika Bapak Ibu mengikuti webinar. Tambahannya itu masuknya di MIC. Nah, MIC ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh kursus minimal 13 kursus itu, Bapak Ibu berarti sudah menyelesaikan tugas.
di learning pad itu loh Bapak Ibu, learning pad ya. Kalau Bapak Ibu mau mengerjakan kursus di MEC, lihatnya di situ. Yang kemarin linknya bisa dilihat atau dicari di MEC, nanti bagian training, learning pad, kemudian yang untuk teacher ya. Itu ya Bu Reka, Kalau nanti dicoba. iya, Pak. Tapi Kalau ketika untuk tidak itu bisa, enggak apa-apa, ajukan transkripnya, saja. Yeah. lalu untuk transkripnya saya uploadnya Transkripnya bagaimana, Pak? kalau sudah mengerjakan 13 kursusnya sudah dikerjakan, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Berarti tinggal sudah di-download. Sudah di-download belum transkripnya? Oh, belum. Di-download. Di-download. Sudah bisa downloadnya? Belum, Pak. Belum. Kita coba pandu Bapak Ibu ya. Yang bagaimana mendownload, yang belum, yang sudah nanti bisa berbagi di Microsoft Education sini. Masuknya di education Microsoft.com Bapak Ibu ya, education Microsoft.com. Kemudian ini sudah langsung nanti enggak usah wes ya. Ini misalnya sudah Bapak Ibu ketika mencari kursus yang wajib di sini Bapak Ibu, training ya, learning pad ya. Learning pad ya, di sini. Nah, ini kalau ini sudah komplit, Office 365 Teacher Academy ini sudah komplit, artinya Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh kursus. Nah, ini sudah tercentang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enggak muncul. Muncul kok, Pak. Gelap. Muncul Bapak. Muncul punya saya, muncul. Oh, Muncul punya saya. Oh, berarti sinyal mungkin Bu. Ya, muncul ya. Ini komplit. Tidak harus 100 semua. Ya, kalau bisa ya 100. Nah, ini saya ada yang 90 ya. Pak, semua hilang. Skripsinya hilang. Nah, apanya? Sudah. Share screen-nya sudah. Sudah? Ya, ini ya Bu. Ini wajibnya learning pad online-nya di sini. Saya ulangi lagi ketika mau melihat di training setelah buka Microsoft Education, training, learning pad, bagian paling bawah ya, ini Office 365 Teacher Academy. Ini yang wajib ketika kita kursus kegiatan diklat pertama kali menggunakan Office 365, wajibnya di sini ya. Ketika dibuka, kalau sudah mengerjakan ini otomatis tercentang semua. Oke, tercentang semua. Oke. Ini harus sudah selesai semua, oke, yang belum diselesaikan. Nah, bagaimana mendownload hasilnya? Kita buka di profil ini, ada gambar foto panjenengan, kita klik ya. Di sini ada my profile, redeem achievement code, send out. Redeem itu untuk memasukkan ketika Bapak Ibu dapat tadi. Coba saya masukkan ya. Punya saya masukkan, bisa tidak? Sudah jam 3 Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang bisa ini ya. Ini sudah banyak yang bisa. Untuk memasukkan lewat sini ya. Kita ulangi lagi. Dari ini profil, redeem achievement code ya. Code. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan, saya coba. Ini sudah banyak yang bisa. Nah, ini kita copy.
Biar nggak salah, kita copy saja. Kita masukkan di sini. Oh, ini saya bukan akun ini ya, akun Jateng Pintar, ini saya pakai Guru Inovatifnya, kita masukkan di sini ya. Nah, ini bisa. Ini bisa. Congrats, you complete the following training. Ini sudah terakhir, itu sudah semuanya komplit ya. Nanti dicoba Bapak Ibu. Nah, untuk download bagaimana? Downloadnya ini dari My Profile, kita klik My Profile. Nah, My Profile. Di sini kursus-kursus panjenengan sudah lengkap, misalnya di sini. Ya. Di sini sudah ada semua 13 kursus. Oke. Ya, bagaimana downloadnya? Ya, misalnya Bapak Ibu ingin nanti mengirimkan transkrip, di sini ada redeem code. Di sini ada view transkrip. Dari redeem code itu memasukkan tadi kode yang dari saya. Kemudian kalau ini yang untuk view transkripnya, untuk download transkripnya di sini Bapak Ibu ya. Kita klik view transkrip. Nah, kita klik view transkrip. Nah, nanti akan muncul di sini transkripnya panjenengan. Tinggal kita download. Lama ini. Nah, ini transkripnya panjenengan ya. Ada beberapa 4 halaman ini ya. Ada 4 halaman. Kita downloadnya bagaimana? Ini ada tanda ini ya, ada tanda download. Kalau ini print, ini download. Kita download ya. Kita download. Proses. Ya, proses jaringannya agak juga, saya agak down ini. Biasanya agak cepat. Nah, ini masuk di mana? Bapak Ibu ingat-ingat masuknya kemana atau mau dimasukkan kemana? Dipilih. Misalnya mau dimasukkan ke OneDrive-nya Jateng Pintar. Bapak Ibu kan sudah punya OneDrive. Ya, yang ini kan banyak sekali nih. Kalau di saya itu OneDrive-nya sudah banyak banget. Ya, masuknya di korektor UT. Bentar. Di akun Jateng Pintar ini, OneDrive Jateng Pintar. Kita beri nama biar nggak bingung. Transkrip Sumarjo misalnya. Ya, bentuknya PDF, kita save. Oke, kita save. Sudah. Berarti sudah punya transkrip. Bagaimana memasukkan ke sini tadi, ke halaman tadi ya. Nah, di sini kan ada transkrip di bagian belajar mandiri. Ini bagian belajar mandiri ya. Belajar mandiri, sesi belajar mandiri. Nah, screenshot MIC, ini ada transkrip. Nanti kalau belum ada, jangan sendiri loh Bu, ya, karena ini nambahi sendiri, ya. Transkrip MIC, kita enter dulu biar kursornya masuk ke bawahnya. Oke. Pilih sisipkan, pilih file. Ya. Kemudian pilih sisipkan cetakan file. Choose file. Kita akan dibawa ke tadi. Ya, ini mana tadi? Transkrip. Ini transkrip. Kita klik, kita open. Kita sisipkan di sini. Oke. Kita masih putar-putar, Bapak Ibu. Masih muter. Oke, sudah selesai. Ini kita sudah punya mengirimkan tugas transkrip MIC.
Gitu ya Ibu. Ini Nggih, yang Bapak. sudah bisa ya alurnya nggih. Alurnya sudah tahu, tapi untuk ridemnya ini saya masih Tadi nggak mau. dicoba yang tak kirimkan tadi belum mau. Ini saya coba di laptop itu hanya tidak muncul apa-apa, hanya layar putih saja, tidak keluar apa-apa sampai beberapa saat, sampai lama sekali nggak keluar. Tadi sambil jenengan nerangke saya coba, tapi itu nggak keluar, Pak. Oh iya. Yang lain nanti dicoba barangkali. Tapi nggak usah di ini Bu. Maksudnya kalau nggak bisa ya diabaikan saja wis. Nggih, diabaikan saja. Oke. Yang penting penugasannya masuk ya. Yang penting penugasannya masuk. Itu hanya reward. Hanya reward. Iya, Iya, Pak. Oke Terima Bu. kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi monggo? Pak, redeem hari ini di WA. Saya juga Iya, saya kirim di WA Bu. Iya, Siap. Kirim WA. Banyak yang sudah ini sudah sukses. Jangan lupa Bapak Ibu yang penuntasan yang webinar ini kayaknya masih banyak yang belum. Nanti kolaborasi Bapak Ibu secara berkelompok saling mensupport dengan teman-teman yang belum bisa bikin link dibantu carane, yang belum bisa ngerekam dibantu carane, yang belum bisa download attendance list dibantu. Kita kolaborasi penjenengan bantu temannya nanti tambah pinter. Ya, tambah pinter, tidak tambah bodoh. Ketika ada teman yang kurang apa, kita support bareng-bareng. Insya Allah ini ketika penjenengan melakukannya dengan ikhlas, insya Allah nanti akan bermanfaat buat kita dan lingkungan kita. Itu Pak Haji masih di sini? Ini sudah jam 3 lebih, kita break dulu. Ya, Pak Haji hilang ini. Halo Pak Haji. Oke ya, Pak Ibu, ini kita break dulu untuk sholat asar. Ya, kita sudah 15 lebih 12, artinya kita nanti ketemu lagi. Ya. Oh iya Pak Haji, monggo. Sudah masuk, Warga? Sudah Pak, monggo ini kita break dulu Pak Haji. Oh iya, sudah. Nanti untuk Bu Suprapti di pertanyaannya nanti sudah break saja. Okay. Bapak Ibu, mohon maaf, sementara kita break, kita yang menganut agama Islam, kita sholat asar dulu. Yang lainnya monggo menyesuaikan atau mandi-mandi dulu atau bagaimana, monggo kita break. Nanti jam 15.30 kita masuk kembali. Terima kasih. Kita akhiri dulu untuk bagian 1 ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.